Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman yang saya doakan mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah SWT. Kita patut bersyukur, alhamdulillah, sampai saat ini kita diberi Allah umur, kesempatan untuk tentunya menyempurnakan ibadah, ketaatan kita, amal soleh kita sepanjang bulan agung penuh berkah. Inilah bulan Ramadan. Bapak, ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai, tidak terasa kita sudah sampai bulan suci Ramadan ini. Bulan yang kata ulama bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah untuk kita semuanya yang beriman, yang muslim, ya, yang sedang tentunya dituntut oleh Allah untuk melaksanakan aneka ragam ibadah kepadanya. Ya. Juga disebut sebagai bulan maghfirah, bulan taubat. Mungkin kita tidak terasa, 11 bulan sebelumnya kita meniti jalan hidup ini sedemikian rupa. Ada di antara kita mungkin terlalai jumlah kewajiban kepada Allah SWT, dan ini adalah hak Allah, yang mestinya kita sampaikan hak itu kepada Allah, kita tunaikan. Dan itu merupakan kewajiban kita pada Allah SWT dalam bentuk apapun, entah dia adalah yang wajibat maupun dia yang mungkin masnunat, yang sunah-sunah. Inilah kesempatan pada bulan ini Allah dengan kasih sayangnya memfasilitasi kita, memberi kemudahan kepada kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kepada kita ini kemudahan, bukan kesulitan. Makanya di awal Ramadan kita diingatkan oleh para ulama, para asatidzah kita, di mana Allah pada bulan itu mewajibkan kita menjalankan ibadah shaum. Di bulan itu pula pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bayangkan, ya. Ini kemudahan, ini fasilitasi dari Allah SWT. Di bulan ini pula para setan yang sering mengganggu kita diikat, ya. Artinya kita sudah setidaknya separuh barangkali
gangguan, godaan yang di luar bulan Ramadan, kita seringkali tergelincir, tergoda, terpedaya, sesat jalan gara-gara makhluk ini yang mereka memang minta tangguhkan untuk mengganggu kita anak Adam ini sampai hari kiamat nanti. Dan itu diizinkan oleh Allah. Bayangkan di bulan Ramadan ini dengan kasih sayangnya Allah tadi gitu ya, membelenggu makhluk ini. Kemudian pada bulan Ramadan ini fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurrima khairaha faqad hurrima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan ini ada satu malam. Ada satu malam. Itu yang tadi ayatnya dibacakan, disebut Lailatul Qadar. Malam Qadar. Yang lebih istimewa nilainya, bobotnya daripada 1000 bulan. Kalau kita tahunkan, 1000 bulan itu 83 tahun, Pak. Bayangkan. Siapa yang dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, dipertemukan dengan satu malam itu, maka seakan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keterbebasan dari dosa ya, seumur hidupnya, seandainya umurnya sampai 80 tahun ya. Umat Muhammad ini Pak, rata-rata umurnya antara 60 dengan 70. Jadi berbahagialah yang diberi umur lebih dari itu ya. Saya aja udah nggak terasa nih 66 tahun sudah ya. Teman-teman sering bilang awet muda, padahal saya merasa awet tua nih saya ya. Tadi ya, ada satu malam yang istimewa. Yang inilah yang kita dinasehati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada 10 malam terakhir dengan pelaksanaan kegiatan seperti yang dilaksanakan konon oleh IKADI Palembang bekerja sama dengan DKM Masjid Nurul Hidayah, i'tikaf. I'tikaf itu kata ulama adalah qat'ul alaiq anil khalaiq lil ittisal bi rabbil khalaiq. Memutus hubungan komunikasi dalam bentuk apapun dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lil ittisal bi rabbil khalaiq, supaya kita fokus, konsentrasi untuk menjalin komunikasi dan hubungan dengan Rabbul Khalaiq, Tuhan segala makhluk di alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melaksanakan kegiatan iktikaf seperti ini. Bayangkan kita ingin memutus hubungan kita dengan makhluk di luar masjid ini. Kita fokus dalam masjid ini. Kita isi kegiatan ini dengan ketaatan kepada Allah SWT, dengan ibadah kepada Allah SWT, dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam bentuk macam-macam. Ada wirid, ada zikir, ada doa, ada membaca Al-Quran, ya, ada ibadah sunnah, ada kajian yang itu juga tentunya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji ya. Bayangkan satu hari 1 kali 24 jam
itu iktikaf yang ideal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kalau masuk 10 malam terakhir, Pak, beliau iktikaf. Saking beliau tidak ingin iktikafnya terganggu, iktikafnya di menara. Bayangkan, di atas. Supaya, maklum beliau orang penting juga kayak kita barangkali, nah. Sering dicari. Ya, nah. Beliau bersembunyi supaya tidak terganggu. Ya, nah. Keluar dari masjid, ini menurut Aisyah, hanya untuk qada'ul hajah, untuk mandi bersih-bersih, untuk BAB, BAK. Hajat yang lain tidak. Nah, ini betapa mulianya orang-orang yang iktikaf seperti ini. Mohon maaf nih, kadang-kadang banyak para ulama, para asatidzah yang tahu teorinya saja, tapi melaksanakannya seideal itu kadang-kadang terasa berat. Rasul bayangkan melakukan itu setiap kali masuk bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau meninggal. Dan tradisi itu kemudian dilanjutkan oleh para istri beliau bersama para sahabat. Maksudnya berdiam diri dalam masjid untuk melakukan yang semacam tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah salah satu model kegiatan yang kalau kita kembalikan kepada target dan sasaran tujuan kita menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan serangkaian ibadah-ibadah yang lain adalah untuk mensucikan diri kita. Mensucikan diri kita lewat puasa itu adalah kita menahan dari makan dan minum, menahan syahwat kita, menahan cara berpikir kita, mungkin yang seringkali terlanjur bermaksiat kepada Allah lewat pemikiran itu. Padahal kita kalau berbicara tentang keilmuan, kita disuruh oleh Allah lewat ayat pertama yang turun, Iqra, bacalah. Tapi kita disuruh Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita seringkali belajar, studi, membaca apa saja. Tapi kita lupa pada Allah sebagai sumber ilmu itu. Karena Allah lah yang allamal insan malam ya'lam. Ini sebenarnya keterceceran kita nih, dari panduan yang benar dari Allah SWT langsung. Kita kadang-kadang merasa kita bebas berpikir, berkreasi dalam pemikiran, lalu nanti menghasilkan seolah-olah karya ilmiah yang menjamin kepastian. Padahal itu belum tentu. Belum tentu. Pemikiran juga harus kita bersihkan dari yang mengganggu. Yang tidak kalah pentingnya adalah hati kita, yang dia menjadi standar kebaikan yang lainnya. Hati itu kalau putih, bersih, terbebas dari dosa, maksiat, praktek-praktek yang mengotori, insya Allah itulah yang akan juga menjamin bersihnya amal kita, kerja-kerja kita, sikap kita. Akan menjamin juga pola berpikir kita, mindset kita. Dan oleh karenanya ini yang menjadi
fokus dari seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita ikuti. Semua syariat itu sesungguhnya adalah targetnya pensucian diri kita. Pensucian tadi, diri itu adalah mulai dari fisik kita, mulai dari cara kita berpikir, dan sampai kepada hati kita, jiwa kita. Yang ini sering dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, kita terkontaminasi, kita tertipu, Bapak sekalian. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini nasihat Allah kepada kita. Kita jangan sampai terpedaya oleh sekian banyak rekayasa dalam hidup ini. Sekian banyak dinamika yang berkembang di sekeliling kita. Tentunya yang dimaksud adalah supaya kita bersama Islam ini, bersama panduan Al-Quran, bersama panduan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengantisipasi sekian banyak yang kita sebut challenge dalam hidup ini, tantangan dalam hidup ini. Kita bila mana memegang prinsip ini, hidup bersama Islam, insya Allah kita akan setidaknya terselamatkan dari semua itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi kita sudah ngalami, kita melaksanakan sholat nih wajib 5 waktu sehari semalam. Jelas Allah itu sudah memberikan petunjuk, kalau kita melaksanakannya maka tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kalau kita laksanakan secara benar, insya Allah dialah yang akan mencegah kita dari fahsya, perbuatan keji, maksiat, dan kemungkaran. Itu artinya syariat. Ini yang tiangnya dulu nih. Kalau ada yang bertanya, si fulan rajin sholat, tapi rajin juga berbuat maksiat. Ini kira-kira yang error konsepnya dari Allah, atau eksekutornya yang salah? Nah, tentunya yang benar kita berhusnuzon kepada Allah dan kita introspeksi diri. Bisa jadi kesalahannya ada pada kita, belum melaksanakan perintah itu sesuai dengan arahannya. Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Ibadah itu cuma 2, Pak, syaratnya. Pertama adalah motivasi, niat. Jangan-jangan kita ini melaksanakan salat, niatnya mungkin bukan karena Allah. Makanya dalam niat dalam sholat, kalau kita jaharkan, kita usolli itu nanti ujungnya lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai salah. Dan ibadah-ibadah yang lain juga demikian juga. Bukan ibadah mahdoh saja, tapi ibadah amma yang sifatnya umum, juga demikian. Kita sebagai guru, dosen tiap hari ngajar, Pak. Kadang-kadang yang selalu ada di benak kita nih, nyari duit, Pak. Seakan niatnya itu lid dunya, supaya kita mendapatkan dunia ini. Padahal itu sama aja, cuman ini sifatnya ibadah amma, umum. Mestinya kalau ibarat kita masang niat sekali, atau tiap hari teringat, saya berangkat ke sekolah, berangkat ke universitas,
perguruan tinggi, niat kita itu lillahi ta'ala. Urusan nanti ada sebab akibat, kita dapat duit, nah itulah kita kembalikan bukti sayangnya Allah pada kita, bukti garansi Allah pada kita. Ya. Yang kedua adalah tata caranya. Makanya tadi Rasul mengajarkan tata caranya. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Jadi jangan salah yang kedua ini. Kita perlu belajar kaifiatus sholah. Bagaimana sesungguhnya kita melaksanakan baik sholat wajib ini maupun sholat-sholat sunnah. Kadang terjadi gerhana ya Pak ya. Nah, kita kadang-kadang nggak tahu. Ya. Barangkali nggak usah malu, kita nggak usah gengsian. Kalau kita bertanya kepada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Al-Qur'an. Tanyalah yang tahu, yang berilmu kalau kita nggak tahu. Biasa aja Pak, ya. Nah, tadi. Urusan apa aja dari Islam ini. Karena itu penting. Yang lain seperti bulan Ramadan ini kita ada tadarus Pak ya, membaca Al-Qur'an. Itu fungsinya sama juga. Adalah untuk tazkiyatun nafas, pensucian jiwa kita. Ya, pensucian jiwa kita. Karena ayat-ayat Allah itu kalau dibacakan itu wajilat qulubuhum. Ya, itu artinya pengaruhnya kepada hati kita, Pak. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Kita sedang mendengarkan nasihat Allah. Kita sedang mendapatkan arahan dari Allah. Kita sedang mendapatkan bimbingan dari Allah. Bisa jadi ketika kita membaca ayat tidak berencana Pak, tapi ketika itu kita dengan kasih sayang Allah dipertemukan dengan ayat yang sesungguhnya nasihat buat kita. Dalam kondisi kita sedang melakukan kesalahan Pak, bagaimana enggak nangis kita Pak? Ya, jadi membaca Al-Quran itu semestinya kita sikapi dengan cara itu. Rasulullah SAW suatu kali meminta kepada sahabatnya yang qiraahnya bagus sekali. Ya. Saya nggak tahu kalau dengan imam kita tadi. Yang jelas sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diminta Rasul membacakan surat An-Nisa. Pak ya. Di tengah jalan sampai ayat ke-41, sampai ayat ke-41, Ustaz, ayat apa Ustaz? Iya, sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasul meminta sahabatnya Abdullah bin Mas'ud supaya berhenti dulu. Abdullah bin Mas'ud bayangkan, dia sebenarnya paham arti ayat itu. Lalu beliau tadi ya melihat Rasul yang menyetop beliau membaca lanjutannya, tiba-tiba dilihatnya Rasulullah SAW menangis, Pak. Menangis. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa yang membaca Abdullah bin Mas'ud tidak menangis, tapi Rasulullah SAW menangis? Ini perbedaan kondisi pribadi, Pak.
Abdullah bin Mas'ud kenapa tidak nangis? Karena dia tidak ada urusan dengan ayat ini tadi. Yang ada hubungan dengan ayat tadi ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, kalau saya terjemahkan ini Pak, versi saya, bagaimana ya Muhammad, seandainya nanti setiap nabi Rasul Allah itu dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa saja yang dilakukan oleh umatnya nanti pada hari kiamat. Dan bagaimana seandainya nanti engkau juga, hai Muhammad, akan dimintai pertanggungjawaban bukan saja umatmu, tetapi mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti. Artinya Pak, tanggung jawab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab para nabi sebelumnya. Itulah yang membuat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menangis Pak. Berat, enak. Ibarat gubernur nih, pertanggungjawabannya hanya di wilayah Sumatera Selatan. Tapi kalau presiden, tanggung jawabnya adalah nasional, provinsi yang ada di seluruh Nusantara ini Pak. Inilah yang mengaruhi jiwa Rasul ketika dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi ayat ke-41 dari surat An-Nisa tersebut. Saya jadi teringat lagi Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Beliau salat malam Pak, bertemu dengan ayat pada surat As-Saffat barangkali Ustaz ya. Tolong ingatkan Ustaz kalau salah. Waqifuhum innahum mas'ulun. Waqifuhum innahum mas'ulun. Kalau kita terjemahkan, berhentikan sejumlah orang yang melintas itu, karena mereka akan aku mintai pertanggungjawaban. Bayangkan, Umar Ibn Khattab sedang menjabat sebagai khalifah, sebagai top leader pada masa itu. Beliau, bayangkan, membaca ayat itu, seakan ayat itu tadi mengingatkan beliau, wahai Umar, kau sekarang jadi khalifah, mampu nggak engkau untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinanmu? Pak, Bu, pengaruh ayat itu ternyata ketika Umar Ibnul Khattab sujud, itu beliau nggak bisa naik lagi kepalanya Pak. Batas itulah, jatuh sakit untuk beberapa hari, bayangkan. Itulah pengaruh Al-Quran yang tadi sama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan inilah buah dari apa yang kita sebut tadabbur. Ketika kita menjiwai setiap ayat yang kita baca itu Pak, dia sedemikian rupa dinamis, sesuai dengan kondisi jiwa yang membacanya atau yang mendengarnya. Ya, ingat nih. Jadi kita jangan kaget kalau Imam Masjidil Haram kita lihat tayangan di TV kok nangis ya. Dulu di Indonesia ada makmum imamnya nangis ketika membaca ayat tentang neraka. Komentar dia di belakang, imam cengeng begini. Na'udzubillah. Kita kadang-kadang, mohon maaf nih, membaca ayat Quran yang tadi mengisahkan neraka, ya tak? Bagaimana penduduk neraka itu nasibnya seperti apa?
Kita bawaan kita seakan kita masuk surga nih Pak. Jiwanya terbalik, ya kan? Mestinya kalau kita dibacakan atau kita membaca ayat tentang surga, itu kita boleh penuh harap, ya, nantinya kita masuk surga, senang. Tapi kalau tadi dibacakan neraka, kita gayanya seperti masuk surga, senang, ya, euforia kita, itu salah Pak. Ya, itu artinya tidak menjiwai kita. Hati kita tidak tersentuh Pak. Makanya Rasul mengatakan sambil menyindir nih, rubba qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anhu. Betapa banyak orang membaca Al-Quran karena nggak paham artinya, nggak mampu juga menjiwai arti yang dia paham, seandainya dia paham, ya. Apa? Dia sedang membaca ayat Allah, Quran, tapi ayat itu mengutuki dia. Arti mengutuki dia itu apa? Salah pemahamannya, salah penyikapannya, salah penjiwaannya. Tidak ada asar, tidak ada bekasnya kepada dia sebagai pembaca, Pak. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak, ya, masuk kepada kondisi seperti itu. Tadi Ustadz terkesima dengan ayat yang dibaca oleh imam kita, ya, menceritakan kita sebagai umat Muhammad ini sebenarnya disuruh untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Tapi masyarakat, mengikuti apa yang diwariskan oleh pendahulunya. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an. Ini yang kami dapati dari yang diwariskan oleh Kiai Bingen, kata orang, Ustadz Bingen, oleh dulu. Nah, padahal mereka itu, mohon maaf, mungkin belum sampai kapasitasnya kepada sosok alim, ya, sosok syekh kalau di Timur Tengah itu, orang yang punya wawasan yang cukup, ilmu yang cukup, ya. Hanya karena tradisi budaya, kadang-kadang inilah yang dipraktekkan. Nah, seandainya tadi Pak, ayat tadi, ketika kita sholat tadi, ya, kita paham artinya, kita jiwai, mungkin kita menangis juga Pak. Sedih kenapa? Karena di sekeliling kita banyak yang kadang-kadang kita temui seperti itu Pak. Terus terang aja, temui seperti itu, ya. Coba bayangkan, ini mohon maaf, ketika haji umroh jamaah Indonesia itu stop aja, ada stop, mungkin ada yang keluar Pak, sehingga dia renggang. Itu teman sebelah disuruh menggeser, marah Pak, masih sempat marah. Mungkin ada yang cuman dengan bahasa kaki gitu, ya, tubuh nih, biasanya udah paham, suruh geser. Malah kaki kawan itu diinjek oleh dia. Marah dia Pak. Nah, ini kan menunjukkan kadang bawaan yang kita sebut tadi tradisi yang belum akrab dengan yang benar, atau setidaknya di belakang maju ke depan, tidak harus diperintah, udah paham, ya. Itu contoh Pak, sederhana aja. Nah, mudah-mudahan itu tidak ada di masjid kita ini, ya, tidak ada di masjid kita ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya ingin kembali, ya, itu Al-Quran, yang kita tadarusi pada bulan Ramadan. Sesungguhnya kita jangan sekedar rebutan banyak-banyakan, Ustaz, ya enggak?
Tapi kalau bisa kita juga mengagendakan nyicil memahaminya. Nyicil latihan mempraktekkan tadabbur penjiwaan terhadap ayat. Satu aja cukup. Kita belajar dulu. Ternyata Masya Allah indah. Nah, apalagi ini bulan sudah akan berakhir. Ini iktikaf seperti yang tadi saya sampaikan, sesungguhnya melatih kita juga untuk menjiwainya setelah memahaminya. Kalau definisinya sudah jelas, tapi kadang kita tidak menjiwainya. Kita tidak terlatih untuk fokus dalam ketaatan kita kepada Allah seperti ini. Nah, kita nyicil aja, Pak. Saya tidak mengatakan hari ini kita paham, hari ini kita oke soal itu. Ya. Bisa jadi kita butuh proses tahunan. Tapi setidaknya pencerahan semacam ini oleh para kiai, para ustaz, itu tadi menambah pengetahuan kita, menambah nasihat buat kita menjadi lebih baik lagi bersama Islam ini ke depan. Makanya saya suka mendefinisikan takwa itu, Pak, sebagai target pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan itu nggak seperti ulama, tapi saya menyimpulkan seperti yang dikatakan ulama itu. Apa itu ketakwaan? Adalah komitmen seorang muslim terhadap Islam yang dia terima dan dia yakini. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT haqqa tuqatih, ketakwaan yang sesungguhnya. Komitmen terhadap Islam itu yang benar, yang baik, yang sesungguhnya. Sampai kapan, Pak? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Bukan bertemu dengan Ramadan lagi, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh para sahabatnya dan diajak untuk dipengaruhi, kira-kira berhentilah baca Quran, berhentilah beribadah, sekali-sekali istirahat bersama kita, bernostalgia bersama kita, jalan-jalan bersama kita. Apa jawaban Imam Ahmad kepada yang menggoda tadi? Saya akan istirahat ketika kaki kanan saya menapaki surga Allah SWT. Artinya apa, Pak? Sampai mati ketemu Allah. Bahkan lebih dari itu. Sampai saya bahagia kalau kaki saya ini sebelah masuk surga. Walaupun yang sebelum sikonya lagi belum. Nah, kalau bisa tekad kita seperti itu, Bapak. Jadi jangan cuma mimpikan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Oke, itu bagus saja, Pak, baik. Tapi kalau bisa sekeluarnya kita ada di bulan Ramadan seperti ini, kita merasakan perubahan pada diri kita. Pak, entah sholat kita, entah baca Quran kita, entah sedekah kita, entah tadi sesekali kita fokus modal ini, walaupun tidak di masjid, di rumah kita fokus, tapi tadi mencerminkan tobat kita kepada Allah. Tobat itu kembali ke jalan lurus tadi, Pak. Kita doanya setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi follow up dari ihdinas siratal mustaqim tadi kadang-kadang enggak. Nah, setidaknya mungkin hari libur kita ba'da subuh nih, Pak. Kita duduk di masjid baca Quran,
sudah mulai terbit matahari, kita stop, kita sholat sunnah. Masya Allah Pak, itu luar biasa. Nanti kita akan merasakan hikmah dari sholat itu dinamakan sholat syuruk. Setelah kita tadi iktikaf sebentar di masjid, kita tadi zikrullah dengan Qur'annya tadi, itu aja sederhana Pak. Cuman ini kita rutinkan kalau bisa, ya. Nah, jadi tidak harus dalam format seperti ini. Ya, kalau mengganggu aktivitas kita, ya. Tapi ini adalah contoh ideal saja, Pak. Ya. Mungkin seperti sekarang ini ada dua kutub saling tarik menarik, ya Pak. Ada yang model begini, bapak-bapaknya. Tapi ada yang berpikir, ini dibuat lagi nak lebaran. Anakku belum beli baju baru. Makanya orang Arab itu ada kata hikmah yang menyindir Pak. Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman taqwahu yazid. Idul Fitri itu bukan berpakaian serba baru, tapi Idul Fitri itu siapa yang takwanya bertambah. Itu mengingatkan mereka. Ibu-ibu juga begitu. Kalau udah dekat gini, tidak turun lagi ke masjid. Di kebanyakan masjid udah sepi Pak ya. Kenapa? Ibu-ibu harus menyiapkan barangkali suguhan untuk hari raya. Ya Pak, benar ya? Ini godaan nih Pak, ini tarik menarik, bukan terlarang. Itu tinggal urusan manajemen waktu aja Pak, membagi waktu ya. Kalau sudah tidak terawih lagi kebangetan, kan bisa mengerjakan itu di waktu yang kita atur sedemikian rupa, ya Pak ya. Nah, ini godaan di akhir seperti ini. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa membagi waktu kita. Oke, ini ada tuntutan seperti itu, tapi tuntutan dari Allah, dari Rasul yang menghendaki kita sebagai umatnya mengakhiri bulan Ramadan ini dengan kesedihan, karena kita akan berpisah. Ya, para sahabat itu kalau sudah penghujung begini lebih banyak nangisnya, karena bahkan tergambar nggak ketemu lagi. Ada apalagi yang udah tua-tua kayak kita Pak, belum tentu kita ketemu lagi. Terus terang aja, saya ketemu kawan saya di awal Ramadan, tiba-tiba masuk ke minggu ketiga, ya Allah, padahal umurnya lebih muda dari saya Pak. Tadi saya yang tergambar diri saya dulu, dia itu. Kita nggak bisa memastikan itu, ya. Yang mudah-mudahan begitu juga, jangan saya kan masih 20. Emang ada yang jamin umur kita? Kan? Dan oleh karenanya manfaatkanlah pertemuan di penghujung Ramadan seperti ini dengan membagi waktu sedemikian rupa. Jangan sampai ini jadi penggoda, pengganggu, penghambat kita untuk menikmati hari-hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ini apa yang dimintakan kepada kami untuk tausiah subuh di penghujung Ramadan 1445 Hijriah ini. Saya mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khairin. Dan kita dengan lapang dada saling memaafkan di antara kita. Kita memang Indonesia kan, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Demikian, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi